Baiklah sobat-sobatnya, di sini ada beberapa teman yang bertanya ya pada kolom komentar. Misalkan seperti ini, Mas mau tanya, kalau misalkan tanggal SK pengangkatan pertamanya itu berbeda dengan tanggal di SIM PKB, itu kira-kira bagaimana? Kemudian ada teman yang memberikan solusi dan terbukti bisa dilakukan ya, yaitu TMT itu bisa dirubah lewat riwayat karir di Dapodik yang disinkronisasi teman-teman. Berkat bantuan operator sekolah, hari ini Sabtu 36 masih bisa disinkronkan. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa apakah pada biodata undangan PPG sudah berubah. Kalau saya kok sinkron akhir Mei datanya nggak berubah, datanya masih di sekolah lama. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yang mungkin nanti bisa akan bermanfaat untuk kita semuanya, terkait tentang berkas pendukung yang kita upload ketika melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan 2023 untuk teman-teman yang kategori B ya. Nah, di sini misalkan saja dari SK pengangkatan pertama kita, ternyata di sini nggak sinkron ya tanggal TMT-nya dengan yang ada pada SIM PPG, sehingga di sini kita direkomendasikan untuk tidak melakukan penguploadan ya. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimanakah 3 solusi dan apa sih penyebabnya kok bisa beda TMT di Dapodik maupun juga yang ada pada SK kita. Kemudian di sini TMT SK pengangkatan berbeda dengan TMT yang ada pada SIM PKB. Nah, sebaiknya di sini kita mengambil langkah yang aman saja dan juga teman-teman bisa mencatat ya untuk dampaknya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, asal kita ketahui saja bahwa di sini apapun yang ada pada akun SIM PKB, SIM PPG kita itulah merupakan hasil dari pemutakhiran data Dapodik ya. Ketika itu diberikan surat edaran dari Kemdikbudristek akan diadakan seleksi untuk PPG dalam jabatan 2023. Makanya diperintahkan mulai dari tanggal 12 April sampai dengan tanggal 12 Mei teman-teman Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah yang belum bersertifikat pendidik untuk melakukan pemutakhiran data yang ada pada aplikasi Dapodiknya, sehingga apapun yang kita dapatkan di sini yaitu pada akun kita, misalkan untuk teman yang kategori B ini status pemenuhan untuk persyaratan kita ikut seleksi administrasi, kita menjadi kandidat PPG dalam jabatan, untuk isian pada validasi NIK, kemudian NUPTK, kemudian ijazah, kemudian tanggal lahir, dan juga di sini termasuk juga untuk TMT. Inilah merupakan dasar yang didapatkan dari hasil pemutakhiran data ini. Nah, tentunya kalau misalkan ada kesalahan, itu adalah kesalahannya ketika dulu dilakukan pemutakhiran data ini. Dan berikutnya juga termasuk di sini ketika kita masuk di bagian berkas pendukung ya di akun SIM PPG kita. Di sini untuk TMT yang tertera kita diminta untuk mengupload SK pengangkatan pertama sesuai dengan TMT yang terekam di sini. Ini juga didasarkan pada hasil pemutakhiran data tersebut, teman-teman. Lantas kalau misalkan di sini terjadi perbedaan, nah di sini padahal kita diminta untuk mengupload SK pengangkatan pertama dengan TMT yang tertera pada sistem, sehingga di sini kita harus mengupload sesuai dengan ini ya. Dikarenakan biasanya kalau nggak sesuai itu bisa menyebabkan yaitu ditolak secara permanen maupun juga tolak perbaikan. Tolak permanen itu adalah jikalau tidak dimungkinkan untuk melakukan perbaikan. Untuk tolak perbaikan itu artinya kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas-berkas kita. Tentunya kalau misalkan sesuatu hal yang fatal, nggak mungkin nanti untuk diberikan kesempatan tolak perbaikan ya, namun bisa jadi menjadi tolak permanen. Dan ketika dilakukan pemutakhiran data yang sampai saat ini kita dapatkan di akun kita, tentunya dulu dilakukan oleh teman-teman operator sekolah melalui aplikasi Dapodik. Ya, mana di sini yaitu melalui menu yaitu riwayat karir guru, teman-teman. Jadi di sini menjadi dasar untuk penentuan TMT kita. Inilah misalkan seperti ini ya, untuk kita jenjang pendidikannya di sini, kemudian sekolah, kemudian statusnya sebagai guru honor sekolah, kemudian jenis PTK guru mapel, kemudian pengangkatnya kepala sekolah, nomor SK-nya, kemudian di sini tanggal SK kerja. Apa sih yang dimaksud dengan TMT? TMT itulah terhitung mulai tanggal ya. Sebenarnya di sini juga sudah diberikan untuk apa sih pengertiannya dari TMT? Nah, TMT pertama kali PTK diangkat sebagai seorang guru. Artinya misalkan saya dulu diangkat sebagai guru, diberikan SK
baik itu dari kepala sekolah atau mungkin juga SK CPNS, itu nanti yang menentukan TMT itu. Dan biasanya juga untuk TMT itu kadang berbeda ya, berbeda dengan tanggal SK diberikan. Antara TMT dengan tanggal SK diberikan ada yang sama, ada juga yang berbeda. Terkadang kita salah untuk menginputkan di TMT-nya, malah keliru dari tanggal SK-nya, sehingga nggak sesuai antara TMT dengan tanggal SK, sehingga di sini menjadi suatu kerancuan ya ketika kita dapat undangan PPG. Dan selanjutnya untuk rekomendasi, 3 rekomendasi dari saya yang mungkin nanti mungkin teman-teman bisa terapkan, namun segala sesuatunya itu ada dampaknya dan juga resikonya. Misalkan yang pertama, bisa saja kalau misalkan terjadi perbedaan, yaitu TMT yang ada pada aplikasi SIM PPG kita ini berbeda dengan SK pengangkatan pertama yang kita miliki. Nah, mungkin teman-teman juga berpendapat seperti ini. Kalau misalkan di sini TMT-nya berbeda dengan SK, dikarenakan kita harus mengupload sesuai dengan TMT yang ada pada berkas pendukung SK pengangkatan pertama. Sedangkan di sini ternyata berbeda untuk TMT saya, maka di sini mungkin teman-teman berpikir untuk seperti ini, yaitu menyesuaikan SK pengangkatan pertama. Ya, dimaksud dengan menyesuaikan itu bagaimana? Ya mungkin saja ada yang berpikiran untuk menyesuaikan dengan cara membuat SK baru ya. Nah, awalnya SK-nya ini, kemudian karena di sini TMT-nya sekian, maka dari SK lama ini membuat SK yang baru lagi. Nah, apakah di sini mungkin bisa efektif kalau misalkan kita terapkan membuat SK yang baru? Tentunya di sini akan terjadi kendala dikarenakan untuk format lama dengan format baru ini tentunya nanti juga akan berbeda teman-teman, dari kualitas kertas, kemudian kualitas tulisan, keautentikan dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk yang kedua, misalkan seperti ini. Bisa saja di sini dilakukan edit dapodik ya. Edit di dapodik melalui menu riwayat karir guru. Artinya di sana diubah untuk TMT-nya disesuaikan TMT dengan SK yang sudah kita miliki. Sehingga nanti kalau misalkan kita edit riwayat di dapodik ya, itu nanti di bagian aplikasi SIM PPG setelah disinkronisasi dapodiknya nanti otomatis akan bisa berubah teman-teman. Nah, ini seperti yang telah diterapkan oleh salah satu kawan kita, yaitu TMT itu bisa dirubah lewat karir di dapodik ya, riwayat karir di karir dapodik, kemudian disinkronisasi teman-teman. Nah, kemudian berkat bantuan operator sekolah hari ini bisa ya untuk disinkronkan. Nah, selanjutnya ini mungkin untuk rekomendasi yang kedua yang kita save dulu ya, kita simpan dulu. Kemudian untuk rekomendasi yang ketiga, kalau misalkan menurut saya pribadi, ini teman-teman bisa menerapkan untuk yang ketiga ini teman. Ya, mana di sini teman-teman bisa berkoordinasi langsung dengan instansi. Artinya untuk instansi yang membidangi dari PPG dalam jabatan itu biasanya siapa? Tentunya dari Dinas Pendidikan kita masing-masing. Dinas Pendidikan itu kira-kira kita bertemu dengan siapa? Tentunya kita bisa bertemu dengan yang membidangi bidang ketenagaan ya. Biasanya itu adalah ada admin SIM PKB atau admin SIM Tun dari Dinas Pendidikan atau SIM tunjangan ya, yang mana di sini mengurusi di bagian SIM PKB, dapodik dan lain sebagainya. Nah, mungkin ketika nanti kita berkoordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait tentang permasalahan kita ini, dikarenakan ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali. Ketika nanti kita sudah klik tombol ajukan berkas, itu nanti akan ada 3 kemungkinan, apakah ditolak perbaikan, tolak permanen, ataukah disetujui teman-teman. Nah, sepertinya nanti akan diberikan rekomendasi ketika kita sudah berkoordinasi dengan instansi, akan diberikan rekomendasi apakah sebaiknya kita itu nanti akan diminta untuk merubah SK yang sudah kita miliki, apakah dimungkinkan ataukah tidak. Kemudian yang kedua, apakah nanti di rekomendasinya itu kita diperbolehkan untuk edit dapodik ataukah tidak. Tentunya kita perlu berkoordinasi. Ataukah mungkin di sini nanti kita ikuti alur saja, artinya kita mengupload SK-nya sesuai yang kita miliki, kemudian untuk di dapodik dibiarkan saja. Selanjutnya nanti dari Dinas Pendidikan apakah akan ada atau memberikan semacam surat keterangan atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa terjadi kekeliruan ya, human error yang kita lakukan ketika pemutakhiran data mandiri sehingga menyebabkan hal tersebut berbeda. Dan pada dasarnya untuk SK kita itu kita upload yang otentik ya, kemudian diberikan tambahan surat pernyataan yang menyatakan bahwa terjadi kekeliruan. Nah, mengapa di sini kita harus koordinasi dengan instansi? Dikarenakan di sana itulah yang memiliki akses ya, memiliki akses dengan verifikator. Kalau dulu LPMP dan sekarang ini sepertinya berubah nama menjadi BPGP.
Ya, mereka memiliki akses terhadap verifikator, baik itu akses untuk komunikasi, konsultasi, dan juga lobby, teman-teman. Jadi kita ini harus melakukan yang ini ya. Dan selanjutnya di sini sebenarnya terkait tentang undangan PPG ini kan dari Kemdikbudristek itu melihat dari data kita apakah kita itu berhak untuk ikut PPG atau enggak. Makanya kita dari situ status pemenuhan persyaratan, kalau misalkan kita memenuhi syarat, tentunya kita akan mendapatkan undangan kan. Nah, kemudian undangan PPG itu kita lanjutkan bersedia, kemudian kita melengkapi profil, dan juga kalau misalkan sudah selesai ini kita mengajukan berkas, dan berkas kalau kita ajukan ini adalah akan diverifikasi oleh LPMP provinsi atau juga BPGP, dan berikutnya di sini nanti dari hasil verifikasi akan dikembalikan ke Kemdikbud untuk hasilnya, apakah hasil verifikasi itu disetujui, apakah valid apakah enggak, apakah ditolak perbaikan atau permanen. Tentunya nanti akan menimbulkan, yaitu nanti hasilnya itu adalah kita itu berhak ya untuk ikut seleksi akademik untuk kedepannya. Dan di sini sangat penting antara guru dengan dinas pendidikan untuk saling berkoordinasi terkait tentang hal ini, dikarenakan dinaslah yang di sini memiliki akses untuk berkoordinasi ya dengan LPMP yang nanti akan menjadi verifikator kita. Dan tentunya di sini saya ingin mengingatkan teman-teman bahwasanya di sini kita juga mengupload kan, yaitu fakta integritas. Yang mana fakta integritas ini adalah merupakan sebuah pernyataan bahwa kita itu menyatakan seluruh berkas dan juga isian biodata kita itu yang sebenar-benarnya, tanpa adanya manipulasi ataupun juga tanpa adanya hal-hal yang aneh ya. Nah, semoga video ini bisa memberikan sedikit pencerahan untuk kita ambil langkah yang amannya saja, teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.